Welcome to Ecclesias Podcast. Oke, kembali lagi bareng aku Jonathan di sini dan juga aku rekan Melisa, saya. tidak bosan-bosannya kembali bersama dengan Iya, kita ya, Ju. Iya, kita berdua masih tetap setia menemani Tetap ganteng teman-teman dan semua. cantik. Iya, Iya, kita nggak betul berubah kok. sekali. Kita tetap tampan menawan. Dan tentunya dengan narasumber kita Yang nggak tidak kalah keren, hebatnya. nggak kalah hebat, yaitu ada Cike. Halo C. Halo. Seneng banget. Tetap Minggu semangat ini, ya, Ci ya. iya. Di minggu-minggu terakhir ini, wah. Gak bosen ditemenin ini Cucu sama Melisa. Enggak, C. Kalau perlu Kalau setiap hari. bisa 1 jam ini sebenarnya. Waduh. Wah, Setiap hari malah ini requestnya Jojo. setiap minggu ketemu CIK ini selalu terasa Terasa cepat gitu ya waktu ya. iya, Berlalu. karena kita kayak ngebet gitu loh. Iya. Aduh, apa ya yang harus kita mau dapatkan lagi? Kita mau sesuatu hal yang lebih nih. Iya, iya, iya. Karena mungkin merasa kurang dengan pembahasan kita beberapa minggu kebelakang lalu. ini ya. Nah, Tapi bener loh ya, sangat bener. membantu sekali dalam professional in workplace ini. Kita dalam minggu-minggu ini lumayan menjadi lebih profesional lah setidaknya ya, Joy, dalam pekerjaan Iya, ya. betul. Amin, betul. amin. Kita sudah menjalani 2 part di profesional dalam pekerjaan, lingkungan kerja, dan ini kita ada di episode yang terakhir dari topik relation in workplace. Ya, jadi kita hari ini mau membahas when reality meet integrity. Iya. Ini kayak cukup berat ya, Joy ya, karena Iya. terkadang tuh realita itu sangat berbanding terbalik dengan integritas dalam hidup kita itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan itu menyikapi tuntutan dunia pekerjaan yang begitu berat dan seringkali itu bertentangan dengan pengajaran Tuhan. Nah, ini yang banyak sekali teman-teman juga tanyakan, contoh-contoh nyata yang seperti apa yang mungkin bisa kita bahas dalam hari ini gitu. Iya. Masih semangat ya, Ce ya? Oh masih. Wah, masih terus berkobar nih. Jiwa anak muda harus tetap semangat. Semakin Dan- bertambah, Cik. iya. Itu kan 16 tahun kapan hari bilangnya bekerja ini Iya, sudah 16 benar. tahun lebih 1 Masih bulan. 16 ya. Masih 16. Hopefully juga teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan rekaman podcast ini, tetap setia ya dimanapun kalian berada, Amin. mendengarkan sampai tuntas karena kita akan ada di penghujung ini tentang ketika realita bertemu dengan integritas. Langsung aja C, kita ke pertanyaan. Yes. Nah, ini terkadang kan ada nih yang dinamakan politik nih di tempat kerja, Cik. Wah, udah banyak sih yang bilang Ya. politik gimana nih gitu. Nah, terus kadang-kadang kita politiknya itu lebih ke mungkin ada efek bohongnya, mungkin dalam hal dengan klien nih atau dalam hal dengan atasan biar kita lebih kelihatan solid atau lebih pasti banyak hal lain lah yang juga terkesan itu kita harus mengambil hati para teman-teman kita sedangkan dalam realitanya itu tidak benar gitu. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya itu, C? Iya, untuk mengatasinya perlu dengan cara mengembangkan juga politik yang baik. Politik yang Malah baik dibalik ini, ya, Ci, ya, malah. politik yang baik ini gimana ya, C? Karena sebenarnya politik itu netral kok. Wah, ini saya mengutip ya beberapa para ahli gitu ya. Politik tuh nggak salah, politik tuh netral gitu ya. Yang salah tuh oknum-oknumnya gitu ya, yang Iya. menjadikan politik tuh terkesan kotor gitu. Jadi yuk kita belajar di perspektif yang lain kalau gitu. Yang namanya contohnya tadi nih, kita bohong gitu ya, atau kita menutupi sesuatu untuk supaya ya dapat cuannya lebih gitu ya, atau supaya bisa menarik hatinya entah atasan, entah rekan sekerja gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang kita mencoba berpikir dengan mindset yang berbeda, yaitu kita lebih open minded gitu. Kita observasi, kita lihat dari sisi yang lain kayak gitu. Dan kembali, seperti minggu lalu kita perlu belajar cerdik seperti ular. Tapi ular tuh kan memang kelihatan ini ya, kelihatan binatang yang selain berbisa membahayakan gitu ya. Pokoknya yang negatif-negatif itu daripada ular gitu ya. Padahal ular nggak salah apa-apa kan, Tuhan ciptakan ular juga gitu ya. Tapi dia cerdiknya itu dia perhitungannya pas. Nah, ular tuh kan kalau mau memangsa itu kan dia ukur dulu tuh, jaraknya diukur,
dia itu mangsanya terlalu besar atau kecil. Nah, jadi observasi itu diperlukan. Kadang-kala kita ini kadang terlalu reaktif ya dengan keadaan sekitar. Atau kita terlalu, dalam tanda kutip ya, kita terlalu hitam atau putih gitu, nggak mau jadi abu-abu. Bukan berarti kita harus jadi abu-abu gitu ya, tapi kita perlu lihat nih, tidak segala sesuatu itu bisa dihindari hanya dengan kita bilang nggak mau, nggak bisa kayak gitu. Tapi apakah cuma ini caranya? Kita bisa loh coba dengan cara lain. Nah itu yang namanya meningkatkan kecerdikan kayak gitu ya. Dan statement kita juga perlu berdampak. Kita perlu mengatur kalimat kita, belajar untuk membangun kata-kata itu supaya nggak keluarnya sia-sia. Kata-kata yang refleks seperti saya nggak bisa, gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Itu kadang nggak membuat orang jadi empati sama kita gitu. Oh kamu nggak bisa ya, oh ya udah, enggak. Kadang, loh kenapa kamu nggak bisa? Kan ini kewajibanmu. Jadi justru statement-statement itu membuat orang juga bangun tembok mereka. Tapi ketika kita bisa lebih mencoba komunikasi lagi gini, oh kita perlu ya pasang set harga baru. Kenapa ya kira-kira? Gitu. Iya nih supaya cuan kita lebih besar gitu. Oh sebenarnya ya ada cara lain loh supaya cuan kita tuh lebih besar. Nah di situ kesempatan kita untuk kita fleksibel tapi nggak kompromi. Tapi kita kemukakan alasan yang lebih logis. Kenapa sih cuan kita tuh kurang besar? Nah mungkin bisa disentuh dari alasan yang lain. Nanti teman kita, rekan kerja kita atau atasan kita akan mulai berpikir, oh iya ya kita nggak pernah lihat ini nih gitu. Jadi kita perlu jadi pribadi yang seperti itu. Nah tapi memang ada kalanya ada hal-hal yang secara prinsip harus kita tolak gitu. Tapi kembali nolaknya itu gimana gitu kan ya. Ya mungkin mirip-mirip kayak kalau kita nolak cewek atau cowok gitu ya. Sebenarnya kita udah tahu tuh kita nggak suka gitu ya. Tapi masa langsung bilang maaf gua nggak suka sama lo. Kan nggak mungkin gitu ngomongnya gini. Nah perlu ngobrolnya yang enak dulu supaya dan akhirnya membuat dia akhirnya sadar bahwa oh iya ya kayaknya kita cuma bisa jadi teman ya udah gitu kan. Gitu. Jadi nolak tapi dengan cara yang profesional. Kalau di tempat kerja ya. Gitu. Ya di sini kecerdikannya kita diuji aja ya. Betul. Untuk bagaimana cara menolak, bagaimana cara untuk meresponi hal-hal yang kurang baik di dalam pekerjaan itu. Dan kita punya teladan yang keren. Tuhan Yesus sendiri. Tuh perhatikan aja digoda dirayu gimana sama iblis habis puasa 40 hari kan gitu. Tapi kan Tuhan jawabnya keren-keren tuh. Ya. Aku kepikiran gini sih, Cip. Kalau dilihat-lihat terkait pembicaraan kita seputar tempat bekerja, itu bolak-balik CIK sering notice tentang hal kita harus lebih mengembangkan atau enggak lebih kepada diri kita sendiri, lebih bertumbuh, mengembangkan kemampuan kita, rebranding lah bahasanya ya. Mungkin lebih ke arah rebranding. Kita harus rebranding diri kita. Karena sejujurnya memang ketika kita merebranding diri kita akan jadi seseorang yang dipandang orang berbeda. Dipandang orang, oh ini anak kok gini ya. Jadi tanpa kita berperilaku, tanpa kita bersikap yang neko-neko, orang itu sudah tahu. Karena kita sudah rebranding diri kita ke arah yang baik, seperti yang Tuhan mau. Karena kita kan bicaranya tentang ketika integritas, yaitu integritas kita di dalam Tuhan itu dipertaruhkan nih sekarang di dalam dunia pekerjaan. Kita penting perlu punya yang namanya integritas. Nah, aku dapat sebuah bacaan yang menarik akhir-akhir ini. Apa tuh? Nggak jauh dari rebranding. Jadi aku note sesuatu. Cara kita menilai diri kita itu akan menentukan juga bagaimana cara kita menilai orang lain. Nah, ketika kita menaruh nilai rendah kepada diri kita,
kita ngomong, aduh kayaknya aku nggak bisa nih. Jadi kayak rendah diri. Itu membuat kita juga merasa dan membuat kita juga menilai orang lain itu rendah. Itu yang aku dapatkan ketika aku membaca sebuah buku. Nah, maka dari itu penting kalau kita punya otoritas hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, kondisi saat ini di dalam pekerjaan tentunya kita dihadapkan kepada lingkungan-lingkungan yang berbeda. Berbeda kepercayaan dan lain-lain. Kalau kita kapan hari sempat bicara tentang karakter ya, Cia. Ini juga bicara tentang lingkungan kepercayaan yang berbeda. Nah, hal-hal kepercayaan ini, agama kan sedikit dalam tanda kutip kan complicated ya. Sedangkala di dalam pekerjaan nggak bisa dipungkiri kebudayaan, tata cara suatu suku, suatu budaya itu berperilaku itu kan nggak bisa jauh dari pandangan kita dalam pekerjaan. Gimana Ci menanggapi hal-hal perbedaan-perbedaan ini? Dimana kita sendiri sudah merebranding nih diri kita untuk nih aku punya standar segini nih, gitu. Oke. Ini pertanyaannya masih berat ya. Oke. Beda agama itu tidak mesti bermuatan konflik. Ya. Gitu. Tapi mengandung values yang berbeda, perspektif yang berbeda, gitu. Nah justru ini jadi poin yang bagus banget. Peluang untuk kita ini justru bisa berbagi tentang Injil kalau berada di lingkungan yang majemuk kayak gitu ya. Kalau kita berada di lingkungan yang homogen gitu ya, di tempat kerja yang homogen gitu, bisa jadi loh kita malah tidak terlalu terpacu untuk memberitakan kabar baik itu ke sekitar kita. Memberitakan kabar baik nggak mesti hanya dengan kita ngomong secara langsung gitu ya, tapi bisa dengan kembali self projection kita itu dilihat orang yang dia kok beda ya kayak gitu. Itu jadi peluang besar untuk kita akhirnya memperkenalkan Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita. Yang lu diajak gini kok nggak mau, lu diajak gitu kok pinter aja alasannya gitu ya. Nah itu poin bagus untuk kita cerita, iya nih sebenarnya kalau aku sendiri ya nggak kuat gitu kan, tapi aku bersyukur ada Tuhan yang bisa jadi sandaranku. Nah itu jadi berada di lingkungan yang majemuk, berbeda agama, berbeda tradisi itu sangat wajar, dan justru sebagai orang-orang percaya ya kita lihat itu sebagai satu peluang yang bagus gitu. Tapi ada nih satu case misalnya nih, kita udah tahu tuh perusahaan atau instansi itu menganut sebuah nilai agama tertentu gitu ya. Tapi kita tetap mau masuk kerja di situ tuh gitu ya. Nah kita mesti kembali ke topik pertama kita nih tentang mission in the workplace. Kenapa kamu mau kerja di situ? Gitu. Apakah memang karena penghasilannya gede? Gitu. Tapi kita perlu ingat lagi, kita bakal bertumbuh nggak di situ? Kita bisa kasih dampak yang baik nggak ke situ? Jadi nggak hanya dari segi salary. Jadi kita lihat kalau misalnya udah jelas nih perusahaan itu nilainya beda nih dengan kita. Kalau kita tetap berusaha masuk di situ ya kita tahu kan konsekuensinya apa gitu. Tapi kita perlu kembali ingat missionnya kita jadi garam dan terang. Bisa nggak kita jadi garam dan terang di situ gitu. Nah terkadang nih Cem, mungkin kan masih banyak hal-hal yang kita bisa toleransi di dalam pekerjaan itu kan ya. Tapi dalam batas mana atau dalam kondisi bagaimana kita harus memutuskan nih untuk meninggalkan pekerjaan itu atau keluar dari tempat yang seharusnya kita bekerja. Itu kan kadang mungkin masih memikirkan hal-hal yang baik-baik aja atau mungkin masih menggeluti ini panggilan Tuhan atau enggak gitu, tapi itu sebenarnya sudah paten harus kita tinggalkan nih harusnya gitu. Betul. Saya juga pernah mengalaminya, dan pada waktu itu yang saya lakukan cuman hal-hal yang abstrak. Maksudnya hal abstrak kayak apa ini? Cuman sebatas berdoa, tapi nggak ada usaha gitu. Berdoa itu benar,
dan itu harus gitu. Cuman kita juga perlu lihat situasi dan perlu mempertimbangkan dengan bijak gitu. Masa orang cuman berdoa tapi nggak ngukur-ngukur kekuatannya gitu. Orang kalau mau bangun rumah juga ngukur-ngukur gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya bersyukur kalau Tuhan itu ajarkan untuk gini. Coba kamu cek gitu ya. Kenapa mau resign gitu. Kalau resignnya karena ada hal-hal prinsipil yang nggak bisa ditoleransi lagi, go ahead gitu. Nggak apa-apa, langsung resign aja. Tapi, nah ini nih, jangan impulsif, jangan tiba-tiba langsung besok saya mau resign gitu ya. Tapi lihat dulu nih, gitu ya. tagihannya gimana tuh? Udah kadung cicil rumah gitu. Wah ini dari segi salary gimana? Kita masih punya tabungan cukup nggak kalau kita resign dalam waktu singkat gitu. Kedua dari segi kontribusi dan pencapaian. Apa sih yang selama ini sudah kita capai, sudah kontribusikan di situ gitu. Kalau itu ternyata gitu ya, nanti kita lihat ya ternyata karena cuma emosi sesaat gitu ya, itu nggak bijak banget untuk resign. Lalu kita perlu lihat juga gitu ya, ada orang-orang yang mempertimbangkan resign itu karena faktor aku udah merasa burn out di sini gitu, udah kecapean, exhausted gitu ya, udah nggak feeling well-beingku, mental healthku gitu ya, oh mereka pergi nggak tahu kemana semua gitu kata-katanya ya. Iya. Nah itu saat yang baik untuk mempertimbangkan gitu. Nah tapi kita perlu tahu nih, nah untungnya itu saya pernah dapat seminar nih di tempat kerja ya. Burnout itu ada dua faktor internal sama faktor eksternal. Faktor eksternal itu dikenal dengan nama stresor. Stresor itu ada hal-hal yang membuat kita di luar diri kita yang bikin kita stres. Nah itu kita perlu mengenali apa tuh. Misalnya nih, gua itu paling stres kalau ada unwell plan. Jadi misalnya gini, udah di set gini nih hari ini tuh udah jadwalnya ABC. Tiba-tiba banyak interupsi nih, akhirnya A nggak jalan, B nggak jalan, cuman D doang yang jalan, C doang yang jalan gitu kan. Wah itu udah bikin stres kalau gitu. Nah kita perlu tahu itu berarti kita perlu belajar untuk apa? Bukan menghilangkan stresor itu, tapi kita perlu belajar meresponi stres itu. Oh jadi kalau udah kayak gini gimana? Aku perlu belajar untuk menoleransi diriku terhadap hal-hal yang nggak perfect ini. Memang banyak interupsi itu ya harus dikelola gitu. Nah jadi jangan stres duluan. Tapi ada juga burnout itu karena stresornya itu dalam diri sendiri. Yang seperti tadi Jojo bilang gitu ya. Aku merasa rendah diri, kayaknya aku nggak bisa kayak gitu. Terus akhirnya burnout sendiri gitu. Nah, itu kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Sama kayak yang di episode 2 ya, kita bilang integritas itu juga jujur sama diri sendiri. Ini loh yang kadang kita lupa. Cuman berani jujur sama orang lain tapi jujur sama diri sendiri nggak berani. Gitu. Jadi cuma mikir yang negatif terhadap diri sendiri. Nah itu setelah kita pertimbangan masak-masak, oh iya ya ternyata stresorku itu diriku, maka ya diriku yang harus berubah. Kalau stresorku orang lain itu juga gak mesti orang lain yang harus diubah. Tapi gimana ya diriku meresponi orang lain itu supaya berbeda juga gitu. Kalau itu sudah dilakukan dan ternyata memang oke udah mentok nih gak bisa. Tapi dari salary masih ada tabungan. Minta sama Tuhan saya perlu peluang lain. Tuhan pasti sediakan. Iya, berat sekali nih pemikirannya. Ya, saya pribadi masih mencerna setiap kalimatnya Cike ya, supaya benar-benar masuk ke dalam gitu ya. Realita kehidupan saya sebagai pekerjaan ya. Iya, karena jujur ya teman-teman, masih banyak kadang faktor-faktor yang eksternal itu yang mempengaruhi dalam pekerjaan ya. Mungkin dalam sebelum bekerja biasanya kan kadang ada masalah mungkin di rumah atau di keluarga yang kadang jadi mempengaruhi pekerjaan. Betul. Ya, kebawa gitu ya. Mungkin bisa jadi ke lingkungan kerja. Jadinya kita bekerjanya enggak maksimal gitu kan. Kita jadi cuek ke rekan kerja kita padahal itu karena efek dari bawa masalah dari rumah. Ya, bisa jadi. Kadang-kadang kita enggak bisa membedakan. Nah, itu juga bisa jadi gimana nih Cike menanggapi hal kayak gini nih. Kadang-kadang kita benar ya bawa masalah. Tapi kita simpulkan kalau itu tuh sebagai masalah di dalam pekerjaan kita kan ya. Jadi tidak selesai ya, gitu. Kita kan juga nggak bisa itu masalah internal dari kan diri kita juga nggak sendiri. bisa semua orang itu mengendalikan emosi dan mengendalikan mood dengan baik gitu. Manajemen stres, manajemen mood ya mungkin ya. Itu nggak bagus. Nah, hal apa ya, praktis apa yang mungkin yang bisa
kita bisa lakukan kondisi-kondisi kayak gini. Kan kita juga di sisi lain kita nggak mau dong dipandang sama teman kerja kita atau atasan kita, kok kamu hari ini gak semangat gini. Nah, gitu-gitu C. Oke, saya harus mengakui, Iya. saya juga sering mengalami itu. Oh. Ya. Dan langkah pertama saya adalah cari toilet. Cari toilet Ya, betul. supaya nggak kelihatan mungkin atau gimana nih C? Toilet itu Tempat jadi tersembunyi. prayer room Prayer room. buat kita. Jadi Baru tahu ini ya. Iya. selain melepaskan relief ini ya, tapi itu jadi tempat yang sangat private untuk berdoa. Apalagi kalau itu stresnya di tempat kerja gitu ya. Cari aja WC. Kalau orang ke WC kan nggak mungkin dicari. Iya, tuh. iya benar. Tapi kalau kita keluarnya gua ke kafe dulu gitu ya, atau ini orang pasti cari kok nggak balik-balik gitu ya. Iya, Tapi benar. kalau aku butuh ke toilet gitu. Nah, kalau orang butuh ke toilet udah pasti ya pasti dimaklumi gitu kan. Jadi itu cari toilet dulu, tapi di toilet tuh ngapain? Mau nangis, nangislah di situ. Dan berdoalah. Tuhan, aku ada masalah di rumah, aku gak bisa konsen. Tolong saya. Terus ambil waktu untuk, nah ini secara psikologis biasanya kita dilatih gitu ya, para konselor tuh selalu melatih kita untuk take a deep breath gitu, ambil nafas panjang, tenangkan diri, dan itu akan ngefek gitu. Setelah itu selalu ingat Kristus. Kristus di masa-masa genting dan kritisnya dia, he didn't give up. Tuhan gak menyerah kok. Lihat salib itu diterusin loh sama Tuhan. Jadi kita pun ngelihat kerjaan kita persis kayak ngelihat salib itu. Terusin aja gitu. Apalagi sudah ada yang menopang kita. Jadi keluar dari toilet itu harus jadi something yang berbeda. Orang yang berbeda. Sudah tersenyum sukacita gitu ya. Siap Walaupun itu melangkah. susah tuh ya, susah. Otot-otot wajah ini kayaknya pengen murung gitu ya. Tapi selalu ingat, kan sudah ada Roh Kudus yang menolong. Ada yang beserta kok. You are not alone. Itu jadi kekuatan. Selama ini itu yang saya lakukan. Dan masih terbukti berhasil dan ampuh. Silakan dicoba. Ya. Habis ini kita renovasi toilet-toilet milik perusahaan kita ya. Biar bisa jadi bilik tersembunyi. Nah, mungkin ini terakhir. Pesan Cike nih apa nih buat anak-anak Tuhan yang sedang memiliki struggle di dalam dunia pekerjaan? Mungkin itu dari episode yang lalu kan kita membahas tentang teman best friend di pekerjaan. Nah, berarti nggak boleh ya kalau misalnya punya teman atau best friend yang tahu tentang permasalahan kehidupan kita yang begitu dalam, sedangkan kita misalnya tidak dekat dengan komunitasnya kita, misalnya seperti itu. Oke. Struggle lah, kalau kita bilang struggle untuk teman-teman ini, struggle-nya sebenarnya banyak ya dalam dunia kerja itu. Bila, nah ini saya kategorikan aja deh, kalau misalnya seperti yang Ica tadi tanyakan tentang best friend, struggle-nya adalah sulit nih, nggak bisa punya teman yang bisa diajak ngobrol sampai deep gitu ya. Jangan khawatir, kita punya sobat yang sejati kok, kita punya Tuhan gitu. Tapi kita nggak boleh jadi antisosial gitu. Jadi kita tetap berteman sama orang, tapi kita tahu batasannya berteman dan berbagi itu kita tahu batasannya. Nah, berbagilah hal yang mendalam dengan memang lingkaran terdalam kita, entah itu keluarga atau komunitas di gereja atau bahkan hamba Tuhan. Talk to them, bicaralah dengan mereka gitu. Dan usahakan memang tidak berbicara hal-hal yang terlalu pribadi dengan sesama rekan kerja, karena itu nanti akan mempengaruhi subjektivitas dan profesionalitas juga dalam bekerja. Kayak gitu. Gak apa-apa kok berteman, cuman kita perlu atur intensitas pertemanan kita gitu. Tuh. Itu kalau struggle-nya tentang pertemanan ya. Jadi jangan khawatir kesepian masih punya, dan ceritakan pada ya orang-orang yang selektif aja. Lalu kedua, kalau misalnya struggle-nya nih, wah ini struggle-nya para fresh graduate ya. Aku belum diterima di mana-mana, terus gimana gitu ya. Ambil langkah simple, browsing lah sebanyak-banyaknya. Ikutlah bursa kerja sebanyak-banyaknya, jangan gengsi. Ditinggal dulu tuh di rumah gengsinya ya gitu. Jadi
Ya udah melangkah dengan simple. Terus kedua, aku udah diterima nih tapi nggak sesuai ekspektasi. Nah ini struggle berikutnya nih ya, nggak sesuai ekspektasiku. Entah itu salary-nya nggak sesuai, lingkungan kerjanya nggak sesuai. Jalani dulu prosesnya. Nah, ambil itu sebagai langkah milestone setidaknya buat kita batu pijakan gitu ya untuk punya pengalaman. Iya ya, ini loh kerasnya dunia kerja gitu ya. Tapi kan Tuhan juga utus anak-anaknya sebagai domba di tengah kumpulan domba. Salah, kumpulan serigala itu kan ya. Jadi ya, masa kita mau berubah jadi serigala juga gitu kan? Enggak gitu. Serigala berbulu domba dong. Jadi tetap jalani proses dan belajar rendah hati selama proses itu. Nah, ada struggle yang lain nih, udah kerja gitu ya, tapi ternyata kesulitan adaptasi gitu. Aduh, aku nggak bisa catch up nih, entah dengan terlalu cepat lingkungannya atau gimana, atau ada banyak konflik. Nah, ini seperti yang Jojo tadi sempat kutip ya, manajemen stres, manajemen relasi itu perlu dipelajari. Mau nggak mau, suka nggak suka, perlu belajar. Jadi jangan hanya jadi safe player. Saya begitu. Saya mau orang yang menghindari konflik. Akhirnya mojok sendiri gitu ya supaya nggak terkonflik gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, dipanggil bukan untuk mojok, dipanggil untuk jadi garam, jadi terang ya. Justru harus ada di tengah-tengah lingkungan yang walaupun itu nggak ideal, tapi tercerahkan gitu. Bila perlu ketika kita sulit adaptasi, kita ciptakan nih sistem untuk diri kita supaya kita bisa adaptasi lebih baik. Nah itu cuma diri kita yang tahu. Jadi nggak ada formula khususnya gitu ya. Tapi kita kenali dulu diri kita seperti apa, lihat self projection kita gimana, langkah-langkahnya apa nih supaya saya bisa dipandang orang seperti misalnya nih, saya jadi karyawan yang disiplin gitu. Jadi saya harus gimana? Itu langkahnya sederhana kok. Ya udah paling enggak tiap hari datang on time. Udah gitu aja. Simple kan? Gitu. Jadi diatasi dengan langkah praktis sering mungkin. Yang terakhir nih, kalau misalnya terus-menerus ada konflik di tempat kerja gitu ya. Itu adalah momen terbaik untuk mengamalkan kasih dan pengampunan. Waduh, luar biasa. Pengaplikasiannya terjadi di situ ya, Ci, ya? Betul, itu masa yang saya pernah mengalaminya dan itu sakit sekali. Wah. Tapi itu layak untuk dijalani. Justru dalam momen-momen yang menyakitkan itu yang malah teringat ya. Itu kayak menyadari betapa Tuhan itu kasihnya tuh benar-benar di luar akal sehat kita. Yang sama orang yang berdosa seperti kita tuh mau mati itu loh. Itu kerasa banget ketika kita ini harus mengasihi orang yang kita gak suka. Atau bahkan kita benci. Atau bahkan yang pernah menyakiti kita. Itu rasanya kan harus mengasihi ya Tuhan ya. Itu rasanya kayak aduh sebesar itu ya ternyata kasih Tuhan itu kayak gitu. That's the best moment. Saran saya kalau misalnya teman-teman youthers sekalian mengalami hal ini gitu ya. Bersyukurlah. Itu the best moment in your professional life. Sampai nggak bisa berkata apa-apa. Masih berusaha memahami kalau semoga nggak terlalu sulit ya dipahami. Ya begitulah. Perkorbanan Tuhan itu keren ya, sekeren itu. Bikin speechless ya. Iya bikin speechless. Sampai-sampai kadang-kadang memang kita nggak menyadari harusnya kita hidup itu juga menaruh kasih, memberi kasih kepada orang-orang. Itu pun sampai kita kelupaan gitu loh. Sampai harusnya kita tersakiti, kita ngapain dicuekin orang, kita disiksa orang, kita difitnah orang, dijatuhkan orang. Tapi ya itu yang Cike bilang, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi itu Alkitab yang bilang. Ya, Tuhan mengatakan demikian. Tuhan memberi kita kasih, ya memang harus itu juga kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, termasuk yang tadi Cike sampaikan ya, kepada musuh kita, kepada orang-orang yang bagi kita menjengkelkan, menyebalkan. Itu gak gampang sih, Cik. Iya. Aku sendiri juga ngerasa kalau misalnya dalam dunia pekerjaan kan lari dari masalah atau ambil yang aman itu sangat baik gitu di dalam kehidupan
Iya. bekerja itu Sangat sangat aman. enak sangat tepatnya enak ya. betul. Tapi sekali dengar dari yang Cik Ike sampaikan tuh kayak oh ya mulai sekarang harus belajar untuk berproses bagaimana menjadi garam dan terang dunia khususnya yang baik ya dan bukan mencari masalah apa buat onar gitu dalam pekerjaan tapi bisa menjadi garam yang baik gitu. Wow. Iya. Mungkin Cik Ike ada ini closing statement dari Oh ya, selalu ada dan selalu siap. Oke, closing statementnya ya. Nah ini nih. Kali ini bukan pantun. jadi selang-seling ya Banten bukan ya. Iya, terkenal ya polanya ya. Jadi Iya. gini, hati panas, kepala tetap dingin gitu ya. Tapi hati yang panas bisa kok dikonversi jadi energi yang dampaknya itu bisa lebih gede kayak gitu. Iya. Kepala yang dingin gitu ya, itu bisa juga dijaga dengan kita tetap ingat Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kadang kita lupa itu loh. Kita ingatnya ya Tuhan berdaulat atas hidup kita gitu ya. Tapi lupa bahwa nggak cuman kita, alam semesta ini Tuhan yang atur. Jadi whatever happens in your life, apalagi juga dalam kehidupan kerja kita yang cuman secuplik ini gitu. Dari bagian dunia yang sangat kompleks ini, Tuhan berdaulat. Itu pengharapan yang sangat melegakan, terbesar. Gitu. Wah, ternyata closing statementnya Cik Ike ini luar biasa banget ya. Iya luar biasa sekali. Nggak expect gitu loh. Bener. Dan sangat amat benar-benar ini yang kita butuhin sebagai anak-anak yang sedang dalam proses untuk menjajaki dunia pekerjaan. Ya betul sekali. So kita sudah akhiri di episode terakhir tentang topik kita relation in workplace. Episode terakhir dan jangan lupa teman-teman kita akan hadir lagi buat teman-teman semua di bulan yang akan datang tentunya dengan tema topik yang baru yang nggak kalah menarik dengan pembicara ataupun narasumber yang baru yang menarik juga tentunya yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan kita dari Pemuda Eklesia. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Cik Ike atas kehadirannya mau berbagi kepada kita dari 4 minggu yang lalu ya kita bertemu sampai dengan hari ini Cik Ike selalu menyempatkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman Youters semua. Sama-sama dengan senang hati. Nah, semoga teman-teman di sini semua bisa mengikuti seluruh pembahasan kita dari episode pertama sampai yang terakhir dan juga kita tetap terus doakan Cik Ike dalam setiap apapun yang Cik Ike kerjakan semoga boleh jadi berkat terus dampak buat tempat kerjanya Cik Ike buat keluarga. Amin. Amin. Dan kita semua yang saat ini sedang berjuang di tempat kita bekerja maupun teman-teman yang mendengarkan ini yang sedang mencari pekerjaan. Tetap semangat ya. Tetap semangat karena Tuhan itu punya banyak cara untuk memberkati anak-anaknya. Amin. Yang penting kita harus setia dan sabar. Oke? Ya, teman-teman itu aja topik bahasan kita hari ini. Kita tutup. Terima kasih. See you next week and bye-bye Yuto.